Hello everyone, kembali lagi bersama saya di sini. Today we will learn about a report text yang biasanya masuk di grade 11 senior high school. Tetapi sebelumnya, sama seperti biasanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya untuk terus belajar bersama saya. Baik, kita akan mulai dari the meaning of report text, yaitu dia merupakan teks that used to explain and describe objects scientifically. Maksudnya adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu secara scientific, begitu ya. Maksudnya scientific itu adalah secara ilmiah, begitu dia. Biasanya banyak orang yang salah memahami bahwa report text and descriptive text is the same text. Ya, mungkin secara struktur mereka sama ya, sama-sama punya yang namanya general classification atau memberikan maknanya terlebih dahulu lalu memberikan description ya. Kedua-duanya sama-sama mendeskripsikan sesuatu. Kalau tadi dikatakan dia pada report text itu menggambarkan sesuatu secara saintifik. Nah, tapi di sini letak perbedaannya adalah kalau kita lihat pada report text, yang pertama ada namanya factual. Jadi dia memberitahukan fakta-fakta umum pada sesuatu yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan itu bisa aja dia benda yang dibuat, bisa aja dia hewan, atau mungkin tumbuhan, atau mungkin sebuah kejadian umum atau bencana, begitu. Dijelaskan secara umum, secara faktual, and then secara scientific. Ya, secara scientific maksudnya adalah dia menjelaskan objeknya secara langsung, and then physical here like fisiknya seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, non-fisikalnya seperti apa, begitu. Tetapi kalau di descriptive text, ya memang dia adalah teks deskriptif, tapi dia itu menjelaskan subjective opinion. Maksudnya adalah opini yang lebih subjektif. Jadi biasanya ada opini dari si penulis, begitu. Jadi for example like here biasanya ada kalimat very beautiful, very cool. Itu kan sesuatu yang tidak bisa diukur. Jadi bisa aja orang bilang bagus, bisa aja orang bilang tidak begitu bagus, kan gitu. Makanya dia disebut dengan subjective opinion. Kita masuk ke report text tadi. Di sini ada namanya characteristics. Maksudnya characteristic itu maksudnya adalah ciri-ciri. There are 3 characteristics ya, yang saya tarik secara umum. Yang pertama adalah contain scientific facts. Seperti yang udah dijelaskan barusan tadi, maksudnya adalah berisikan fakta-fakta yang scientific. Jadi ya fakta-fakta ya, contohnya mungkin di mana tempat tinggalnya, ciri-cirinya seperti apa, ukurannya bagaimana, begitu dia tempat tinggalnya, begitu. Kemudian yang kedua di sini has general title. Maksudnya adalah memiliki judul yang simple atau yang secara umum saja. Jadi tidak dilebih-lebihkan gitu ya. Contoh panda, penguin, atau mungkin ant atau semut gitu ya. And then the third one, yang ketiga adalah di sini bisa kita lihat using simple present tense ya. Ini pasti sudah dipelajari oleh masing-masing. Kalau simple present tense itu biasanya kata kerja yang pertama, kemudian menggunakan to be is mr, seperti itu. Kita lanjut yang berikutnya adalah kalau kita lihat pada report text ini ada namanya generic structure of report text ya. Generic structure itu maksudnya adalah susunan umumnya report text itu gimana sih gitu ya. Yang pertama ini maksudnya adalah paragraf pertama ya. Di sini dikatakan dia sebagai general classification. Jadi general classification itu dia itu introduce the topic of the report such as the class or subclass. Jadi dia memberikan artinya terlebih dahulu, lalu dia menggolongkan benda yang dijelaskan itu masuk ke golongan yang mana. Contoh misalkan semut, dia masuk ke mana? Apakah dia ke hewan seperti ini atau seperti itu, begitu ya. Contoh mungkin juga misalnya lumba-lumba, dia jelaskan apakah dia masuk ke mamalia ataukah mungkin masuk ke Pisces atau dan lain-lain seperti itu. Jadi dia lebih menggolongkan dia masuk ke kelas yang mana atau subkelas yang mana gitu. Kemudian yang kedua, we can find here namanya adalah description atau identification sebenarnya ya.
Di sini maksudnya adalah fenomena description atau penggambaran fenomenanya, baik itu secara ciri-ciri, tingkah laku atau mungkin kebiasaan, sifat atau bagian-bagiannya, kebiasaannya begitu. Intinya dia itu haruslah ilmiah. Jadi tolong diperhatikan bahwa generic structure bukanlah teks berita, berbeda ya. Kalau teks berita itu ada tanggal, ada tokoh begitu. Jadi report text dengan news text dengan descriptive text itu beda. Itu dia. Oke, kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ada skin, atau bisa kita tahu, we know that skin is kulit. So we will see the first one here. The first paragraph yang pertama. Skin is the outer layer of the body. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh. Jadi dia langsung memberitahukan dia masuk ke golongan apa gitu, atau dia memberikan arti apa. Jadi langsung paragraf pertama itu judulnya adalah yang umum seperti saya katakan tadi, lalu dia langsung memberikan artinya gitu. Dia kasih tahu artinya, kemudian dia masuk ke golongan mana. Masuk ke paragraf kedua, the second paragraph itu adalah description. Nah, maka di sini dia langsung memberitahukan ciri-cirinya, kemudian bagaimana sifatnya begitu. Contohnya seperti ini, skin has 3 main layers. Kulit memiliki 3 lapisan utama, yaitu epidermis, and then here dermis, and then hypodermis, seperti itu. Dan dia harus konsisten. Kalau di sini udah bicara layers, di sini harus selalu layer, dan begitu seterusnya gitu ya. Nah, ini dia tadi, seperti saya katakan tadi, paragraf pertama adalah general classification, atau dia memberikan arti dari benda yang mau dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah description, sama seperti namanya description, berarti dia menggambarkan tetapi sesuai dengan fakta-fakta ilmiah, begitu dia. Contoh berikutnya di sini ada namanya ants. Saya yakin semua pasti udah tahu kalau dikatakan dia ants, dia merupakan semut gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat langsung sama-sama seperti kulit tadi. Ants are a type of insect with the family Formicidae. Kalau yang tadi itu kulit, dia memberitahu bahwa dia adalah bagian atau lapisan kulit terluar. Itu adalah kelasnya. Kalau di sini kelas yang diberitahu tentang si ants adalah dia merupakan bagian dari family Formicidae. Ya, dia adalah keluarga Formicidae. Kalau anak biologi pasti ngertilah ini. Dia memberitahukan dia masuk ke golongan apa, kemudian dia memberikan artinya begitu, bagaimana ukurannya, berapa spesiesnya gitu. Kemudian masuk ke paragraf kedua. Nah, dia akan memberitahukan bagaimana ciri-cirinya, kebiasaan dan tingkah lakunya. Seperti ini, dia disebut sebagai social insects ya. Itu maksudnya adalah itulah salah satu tingkah lakunya gitu ya. Dia merupakan salah satu serangga yang dikenal sebagai serangga yang mau bersosial ya kan. Nah, dia memberitahukan juga bahwa because they form colonies and their regular nests have thousands of ants per colony. Jadi pokoknya di sini dia memberitahukan bagaimana si semut tersebut berkoloni. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, di sini adalah penjelasan tentang ciri-ciri atau karakteristik dari benda tersebut. Ya. Let's continue to the next one. Nah, di sini ada contohnya. Di sini kita diminta untuk menyusun kira-kira yang muncul. Pertama itu bagian B atau bagian A ya. Di sini ada coconut tree. Coconut tree itu berarti dia merupakan pohon kelapa. Nah, di sana. Maka cari langsung yang mana yang menjelaskan atau memberikan makna dari si pohon kelapa, dan dia di mana dia menunjukkan klasifikasinya, dia masuk ke kelompok apa gitu. Kita lihat yang A. Coconut tree can grow up to 30 meters height. Pohon kelapa dapat tumbuh hingga 30 meter tingginya. Selalu lihat paragraf pertama. Sedangkan yang ini, coconut tree is a tree of the palm family. Pohon kelapa adalah pohon yang merupakan keluarga palem ya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalau namanya general classification, dia selalu memberitahukan dia masuk ke kelas mana. Ini dikasih tahu langsung dia merupakan pohon yang masuk ke palm family. Maka bisa kita simpulkan bahwa yang muncul pertama adalah bagian B tadi, gitu dia. It's so simple.
Ya, ini dia general classification dan description-nya. Sebenarnya sangat sederhana, jadi hal ini bisa kamu temui di dimanapun ya. Jadi kalau dikatakan dia report text, nggak selamanya hanya sebatas tumbuhan atau hewan. Jadi bisa aja benda buatan, contohnya televisi atau mungkin laptop, tapi dia dijelaskan secara scientifically gitu dia. Okay, I think that's all the explanation for today. Untuk materi berikutnya, yuk kita sambung di video-video berikutnya. Thank you for your attention.